Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sejarah Islam. Pada video kali ini, kita akan mengupas kisah menarik tentang Zainab binti Al-Harith yang berusaha meracuni Nabi Muhammad SAW. Zainab adalah istri dari Salam bin Miskam, salah satu pemimpin Yahudi di Khaybar. Ia menyimpan rasa dendam yang mendalam terhadap umat Islam, khususnya kepada Nabi, akibat kematian ayah dan suaminya dalam perang Khaybar yang dimenangkan oleh pasukan Islam. Dengan penuh emosi, Zainab merencanakan balas dendam setelah menyaksikan secara langsung saat-saat tragis itu. Ketika keadaan tampak tenang, Zainab menghidangkan makanan beracun kepada Rasulullah. Namun kisahnya tidak berakhir di sana, karena Zainab pada akhirnya memeluk agama Islam. Penasaran dengan perjalanan kisah ini? Yuk saksikan video ini sampai habis. Setelah kaum Yahudi kalah dalam perang Khaybar, kemudian menyerah, Rasulullah memberikan kebebasan untuk tetap tinggal di tanah kelahiran mereka dan melanjutkan pertaniannya. Hanya saja, sesuai dengan kesepakatan yang sudah mereka ikat antara kaum Muslimin dan kaum Yahudi, umat Islam berhak menerima sebagian dari hasil pertanian mereka. Syekh Said Ramadan Al-Buthi menyebutkan, setelah keadaan tenang, Rasulullah menerima hadiah dari seorang perempuan Yahudi bernama Zainab binti Harits, istri Salam bin Masikum, berupa hidangan domba panggang. Namun sebelum hidangan itu diberikan kepadanya, Zainab bertanya kepada para sahabat tentang bagian mana dari daging domba yang paling disukai Rasulullah. Para sahabat tentu sangat tahu, yaitu paha bagian depan. Sejurus kemudian, Zainab menyiapkan paha tersebut untuk dihidangkan kepadanya. Hanya saja, wanita Yahudi yang sangat licik itu mencampuri semua makanan dengan racun. Bahkan, bagian Rasulullah ia campur dengan campuran racun yang lebih banyak dari lainnya. Makanan beracun yang dihadiahkan kepada Rasulullah merupakan motif balas dendam yang dilakukan oleh Zainab untuk membunuh Rasulullah dan para sahabat setelah suaminya terbunuh dalam perang Khaybar. Zainab tidak memiliki cara lain untuk membunuh Rasulullah selain dengan cara memberi makanan beracun. Rasulullah duduk berdampingan dengan sahabat Bashar bin Bara bin Marur ketika makanan itu dihidangkan kepadanya dan para sahabat. Setelah semua makanan sudah siap untuk dimakan, Rasulullah mengambil paha depan domba yang sudah dipanggang itu dan memasukkan sebagian dagingnya ke dalam mulut Rasulullah. Akan tetapi tidak langsung menelannya. Di saat yang bersamaan, Bashar bin Bara justru langsung memakan daging yang dicampur dengan racun tersebut. Saat itulah, Rasulullah menampakkan mukjizatnya. Syekh Al-Buthi menyebutkan, "Inna hadzal azma la yukhbirani annahu masmum." Artinya, daging ini telah memberitahuku ia sudah campuri dengan racun. Syekh Buthi Sirah Nabawiyah Ma'amujazini Tarikhil Khilafatirah, salah satu mukjizat Rasulullah. Hewan yang sudah mati, bahkan sudah dimasak sekalipun, memberitahukan kepadanya bahwa daging yang akan dimakan telah dicampur dengan racun. Hal ini tentu tidak lepas dari penjagaan Allah secara langsung kepada Rasulnya. Syekh Alauddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim Al-Baghdadi, atau yang juga dikenal dengan Syekh Al-Khazin wafat 791 Hijriah, mengatakan, setelah kejadian ini, Rasulullah memanggil Zainab dan menanyakan semua perbuatan kejinya ini. Perempuan Yahudi itu pun mengakui perbuatan jahatnya. Rasulullah bertanya kepada Zainab, "Mengapa kau melakukannya?" Zainab menjawab, "Qalat balaghtu min qaumi ma lam yakhaf 'alaik. Faqult in kana malakan istaraha minhu wa in kana nabiyyan fasayukhbaru." Artinya, Zainab berkata, "Telah sampai dari kaumku segala hal tentang dirimu. Maka aku berkata kepada mereka, jika memang dia Rasulullah seorang raja, dia pasti mati dengan makanan yang beracun itu. Namun jika memang ia benar seorang nabi, dia pasti akan diberitahu." Setelah Zainab mengaku atas semua pekerjaan dan ulahnya yang sangat fatal itu, ternyata Rasulullah memberikan ampunan kepadanya, meskipun membuat Bashar bin Bara tewas karena terlanjur menelan daging domba beracun yang dia hidangkan. Namun ternyata, keputusan Rasulullah itu mengandung hikmah yang sangat luar biasa, di mana akal satu sahabat pun tidak sampai kepadanya. Setelah insiden itu, wanita pembubuh racun itu langsung masuk Islam saat itu juga di hadapan Rasulullah. Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya mengatakan, putusan Rasulullah saat itu menuai perbedaan pendapat di kalangan para ulama sejarah perihal nasib perempuan yang baru masuk Islam setelah peristiwa itu berlalu.
Apakah Zainab dijatuhi hukuman mati sebagai kisas, hukuman atas tewasnya Bashar, ataukah diampuni tanpa harus mendapatkan hukuman mati? Ibnu Sa'd menyatakan, Rasulullah menyerahkan Zainab kepada keluarga Bashar, dan mereka menghukum mati perempuan itu. Namun, pendapat yang lebih sahih sebagaimana yang disebutkan Imam Muslim, bahwa Rasulullah berkata kepada Zainab, Allah tidak mungkin memberimu kemampuan untuk membunuhku. Saat itu, para sahabat bertanya, apakah kita akan menghukum mati perempuan ini, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, tidak. Al-Mubarakfuri Ar-Rahikul Makhtum Wazaratul Awqaf. Hikmah di balik upaya pembunuhan Rasulullah melalui racun Syekh Said Ramadan Al-Buthi dalam kitab sirahnya mengatakan, ada hikmah luar biasa di balik kejadian ini, yaitu peristiwa turunnya wahyu yang memberitahu Rasulullah tentang racun dalam daging domba yang akan beliau makan. Hanya saja, atas ketetapan yang telah Allah gariskan, Bashar bin Bara terlebih dulu menelan daging beracun itu sebelum Rasulullah memberitahu bahwa daging yang akan mereka makan dibubuhi racun. Bashar pun tewas karenanya. Menurut Al-Buthi, peristiwa ini memberikan sebuah pengertian dan keyakinan perihal betapa kukuhnya penjagaan Allah terhadap Nabi dan Rasul-Nya dari kejahatan dan tipu muslihat orang-orang yang hendak melakukan kejahatan kepadanya. Ini bukti nyata dari kebenaran ayat Al-Quran yang berbunyi, Wallahu ya'asimuka minan nas, innallaha la yahdi al-qawmal kafirin. Artinya, Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Surat Al-Ma'idah. Namun, sebagaimana yang telah disebutkan, para ulama sejarah berbeda pendapat perihal apakah perempuan Yahudi yang meracuni Rasulullah dihukum kisas atau tidak. Mayoritas ulama menyatakan bahwa wanita tersebut tidak mendapatkan hukum kisas sebagaimana penjelasan di atas. Menurut Al-Buthi, jika mengacu pada pendapat mayoritas ulama di atas, maka sangat tepat jika dikatakan bahwa hukuman kisas menjadi tidak berlaku terhadapnya. Karena ada sebuah kaidah yang telah disepakati mayoritas ulama, yaitu Al-Islam yajubbu ma qablahu, wa innallaha yaghfiru dzunuba allati irtakabuha min qablu. Artinya Islam itu menghapus semua dosa sebelumnya. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa yang dilakukan mereka sebelum masuk Islam. Dari kaidah di atas dapat disimpulkan, yang harus mendapatkan hukum kisas hanyalah pembunuhan yang dilakukan seseorang yang telah memeluk Islam. Jika yang melakukan pembunuhan itu seorang non-muslim, hal itu dianggap sebagai hirabah penyerangan. Sedang sanksi penyerangan, sebagaimana diketahui, dapat gugur dengan sendirinya jika orang yang melakukannya itu masuk Islam. Kematian Muhammad mengejutkan umat Islam, terutama sahabat-sahabat terdekatnya, seperti Umar bin Khattab, yang sempat menolak kenyataan tersebut. Abu Bakar As-Siddiq berusaha menenangkan situasi dengan memberikan khutbah kepada umat Islam yang sedang berduka. Muhammad kemudian dimakamkan di rumah Aisyah, yang kini dikenal dengan nama Kubah Hijau. Setelah kepergian Muhammad, muncul perdebatan mengenai siapa yang akan menggantikannya. Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Nabi, mengklaim haknya sebagai khalifah berdasarkan peristiwa Ghadir Khum. Namun, Abu Bakar As-Siddiq berhasil menggalang dukungan mayoritas melalui pertemuan di Sakifah Bani Sa'idah, sehingga diakui sebagai khalifah. Setelah 6 bulan perdebatan, Ali akhirnya memutuskan untuk mengakui kepemimpinan Abu Bakar demi menjaga persatuan umat Islam, terutama di tengah ancaman para nabi palsu, dan menandai awal dari era kekhalifahan Rashidin di bawah kepemimpinan Abu Bakar. Selain perselisihan politik, wafatnya Muhammad juga memicu perdebatan religius yang signifikan. Umat Islam terbagi menjadi 2 kelompok utama, Sunni dan Syiah. Muslim Sunni meyakini bahwa Abu Bakar dan 2 khalifah setelahnya adalah pemimpin yang sah, yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin, dan mereka dianggap sebagai teladan kesalehan. Di sisi lain, Muslim Syiah berpegang pada keyakinan bahwa dalam peristiwa Ghadir Khum, Ali diangkat oleh Muhammad sebagai imam dan penerusnya, enstering Shiginik Orisna Legista Mushna Bersumawi, dan sehingga mereka tidak mengakui legitimasi 3 khalifah pertama dan menganggap Ali sebagai penerus yang sah. Ketika Muhammad mulai menyebarkan ajarannya di Makkah, awalnya ia tidak menghadapi penolakan yang signifikan dari masyarakat setempat, sampai ia menantang kepercayaan mereka. Setelah berhijrah ke Madinah pada Desember 629,
Muhammad tampil sebagai panglima perang dalam penaklukan Makkah yang sangat sukses. Pada tahun 632, setelah penaklukan Makkah dan umrah pertamanya, Muhammad mengumumkan niatnya untuk melaksanakan Haji Wada, Haji Perpisahan. Usai ziarah, ia menyampaikan pidato terkenal yang khotbah perpisahan di Gunung Arafah. Dalam khotbah ini, Muhammad menekankan pentingnya menjauhi adat pra-Islam, menyatakan bahwa tidak ada satu suku pun yang lebih unggul dari yang lain, dan menyerukan kesetaraan berdasarkan kesalehan dan tindakan baik. Ia juga menyoroti perlunya perlakuan baik terhadap perempuan yang dianggap sebagai pihak yang rentan. Muhammad mengingatkan para pengikutnya untuk memperlakukan istri mereka dengan baik dan berbicara tentang keadilan dalam warisan. Ia mengingatkan agar tidak ada klaim palsu mengenai keturunan dan menegaskan kesucian 4 bulan lunar setiap tahun. Menurut penafsiran Sunni, pada momen ini, ia menyampaikan ayat Al-Quran yang menegaskan, "Hari ini aku telah menyempurnakan agamamu." Sementara itu, penafsiran Syiah merujuk pada pengangkatan Ali di Ghadir Hum sebagai penerus Muhammad yang terjadi beberapa hari setelahnya saat umat Islam kembali dari Makkah ke Madinah. Khutbah terakhir Muhammad disampaikan pada 9 Zulhijjah, 10 Hijriyah, 6 Maret 632 di Lembah Uranah, Gunung Arafah. Rujukan terhadap khutbah ini dapat ditemukan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan Sunan Abu Dawud. Saudaraku, mari kita simak dan renungkan bersama pesan yang penting ini. Setiap Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Kita semua bersatu dalam ikatan persaudaraan. Tak seorang pun dibenarkan mengambil hak milik saudaranya tanpa izin yang tulus darinya. Oleh karena itu, jagalah diri kita dan hindarilah penganiayaan. Saatnya untuk menutup lembaran tradisi jahiliyah. Segala bentuk tindakan yang menyakiti, seperti pembunuhan dan dendam, kini tak lagi diperkenankan. Saya dengan tegas membatalkan segala bentuk balas dendam yang terjadi, termasuk kasus Ibnu Rabi'ah bin Haris. Semua praktik riba dari zaman jahiliyah, termasuk transaksi riba Abbas bin Abdul Muthalib, kini dinyatakan tidak berlaku. Hargailah amanah Allah dalam hubungan dengan wanita. Kalian telah menerima mereka dengan namanya, dan hubungan itu datang dengan tanggung jawab. Istri kalian wajib menjaga rumah dari orang yang tidak kalian sukai. Jika hal itu dilanggar, beri peringatan yang lembut, bukan dengan kekerasan. Sebagai suami, kewajibanmu adalah memberi nafkah dan berpakaian baik untuk mereka. Hati-hati terhadap godaan syaitan yang berusaha menyesatkan kita, terutama dalam hal-hal kecil setelah ia putus asa dalam perkara besar. Di Ghadir Hum, saat salat berjamaah, Nabi Muhammad memberikan nasihat berharga kepada umatnya. Dalam khutbahnya, beliau mengingatkan pentingnya 2 hal yang harus kita pegang erat: Al-Quran dan keluarga beliau, Ahlul Bait. Dalam hadits yang diriwayatkan, beliau berkata, "Aku tinggalkan di antara kalian 2 hal yang jika kalian pegang teguh, tidak akan tersesat setelahku, kitab Allah dan keturunanku, Ahlul Bait. Keduanya tidak akan berpisah sampai kembali ke surga." Muhammad seringkali mengulangi pernyataan penting ini dengan variasi yang sedikit berbeda dalam berbagai sumber Sunni. Dalam salah satu versi yang tercatat di Sunan An-Nasai, dia menekankan pentingnya memperlakukan 2 hal warisan dengan baik setelah kepergiannya. Sambil menggenggam tangan Ali, Muhammad bertanya kepada para pengikutnya apakah mereka mencintainya lebih dari diri mereka sendiri. Saat mereka mengiyakan, ia menyatakan, "Barang siapa yang menjadikanku sebagai maula, maka Ali juga menjadi maula untuknya." Pernyataan ini dikenal dalam tradisi Syiah sebagai hadits walayah. Dikatakan bahwa Muhammad mengulang kalimat ini beberapa kali lagi. Dalam laporan Musnad Ahmad, ia melanjutkan dengan doa, "Ya Allah, jadikanlah sahabat bagi para sahabat Ali, dan jadilah musuh bagi musuhnya," sebagaimana dicatat dalam berbagai sumber Sunni dan Syiah. Setelah pernyataannya, sahabatnya, Umar, memberi selamat kepada Ali, mengatakan bahwa kini ia menjadi maula bagi setiap pria dan wanita beriman. Ada kesalahpahaman di kalangan sebagian umat Muslim di Indonesia mengenai ayat terakhir yang diturunkan kepada Muhammad. Banyak yang mengira itu adalah ayat dalam Al-Maidah yang menguraikan tentang hal-hal yang diharamkan. Namun, berbagai riwayat dari Al-Bukhari dan Muslim menyatakan bahwa ayat terakhir yang diturunkan sebenarnya berkaitan dengan kalalah, sedangkan surah terakhir yang diturunkan adalah surah At-Taubah. Setelah kembali dari Haji Wada, Muhammad mulai merasakan sakit yang berlanjut, dengan gejala seperti pusing.
Beberapa sumber awal menyebutkan bahwa kematiannya mungkin disebabkan oleh demam, sementara yang lain